kembali lagi di channel OTW guys. Kali ini kita punya konten vlogcast. Selamat datang di vlogcast. Langsung saja kita sambut ini dia. Kenalan dulu dong. Tak kenal maka tak sayang. Orang udah pada kenal sama aku, kenapa nggak ada yang sayang sama aku? Guys, Oke. namaku Rindang Fariski, tapi biasanya dipanggilnya Riris kalau sama dia. Oke, Riris. Panggil Rindang boleh, panggil Riris Rindang, boleh. panggil sayang juga boleh. Riris, Hobi. punya hobi apa? Hobi sekarang berselancar di Twitter. Terus Udah sekarang itu aja. itu dong. Kegiatannya lagi ngapain? Sekarang lagi ada proyek sama UI, bikin modul buat mereka gitu, buat dosen-dosennya gitu. Nerjemahin, editin. Dulunya apa sih, kuliahnya apa sih jurusannya? Sastra Inggris, Aha. terus Comparative Literatures and Cultures, Oke. atau sastra dan budaya bandingan. Boleh diceritain nggak sih dulunya kuliah S1-nya di mana, S2-nya di mana? S1 aku di Universitas Negeri Semarang, jurusan sastra Inggris. Terus habis gitu 2 tahun kemudian aku lanjut S2 di University of Bristol di Inggris. Oke. Ambil jurusannya Comparative Literatures and Cultures. Jadi masih linear lah, lumayan sastra gitu. Cuman kalau yang S2 ini banyak porsi budayanya dan lebih kayak international gitu. Alasan terbesar apa sih kok Riris bisa kepikiran untuk pengen kuliah di Inggris gitu? Terbesar. Ya mungkin salah satunya. Alasan terbesar, and this is like a bitter reality, karena aku jurusan sastra, terus kayak jurusan sastra itu kan sebenarnya on one hand bisa kerja di mana aja karena bisa bahasa Inggris gitu kan, bisa kerja di pariwisata, perhotelan, apa segala macam. Orang mikirnya kayak gitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau misal mau di bidang yang kayak terserah gitu, yang nggak terlalu nyambung sama Inggris, bahasa Inggris ini, kayak sebenarnya peluangnya juga sedikit gitu loh, karena kan orang lebih pilih orang yang datang dari background pendidikan yang sesuai. Makanya kalau misal untuk lulusan sastra ini kayaknya peluang kerjanya tuh malah menurutku lebih sedikit, either jadi dosen gitu ya? Atau guru atau ahli bahasa, tapi terus untuk jadi itu semua harus pendidikan lanjut kan. Nah makanya memutuskan untuk S2. Kenapa Inggris? Waktu itu waktu mau lanjut S2 enggak mikir Inggrisnya sih. Pokoknya harus sekolah lagi. Terus harus di luar negeri juga? Enggak. Okay. Makanya mempertimbangkan dalam negeri, luar negeri, mana yang mungkin gitulah. Waktu itu mempertimbangkan baik beasiswa dan baik negara gitu. Jadi sebenarnya apply-nya nggak cuma di Inggris gitu. Cuman yang waktu itu tuh sempat udah keterima itu cuman Inggris sama Australia. Tapi jurusannya lebih suka Inggris gitu. Riris, coba ceritain dong gimana perkuliahan di sana, sistem pendidikannya. Sistem pendidikan di sana. Kayak selama kuliah itu. Oke. Sama nggak sih kira-kira? Kan kamu udah pernah ngerasain juga kuliah di Indonesia. Betul. Terus abis itu ngerasain kuliah di luar negeri. Ada sesuatu yang berbeda nggak sih dari sistemnya? Kalau beda sebenarnya apa ya? Menurutku yang membedakan banget tuh fasilitasnya. Oke, aku cerita tentang pola kayak prosedur kuliahnya ya. Jadi kalau di Inggris master itu kebanyakan 1 tahun aja, cuman 2 semester. 1 tahun itu dibagi jadi 3 session gitu, kayak semester 1, semester 2 sama disertasi. Nulis disertasi, jadi kayak roughly sekitar masing-masing tuh 4 bulan lah. 4 bulan. Sama breaks in between. Aku tuh 1 semester ada 14 meeting Pertemuannya? Terus nggak ada mid semester. Oke. Langsung. Oh, itu juga salah satu perbedaannya kali ya? ya? Perbedaannya. Jadi 14 Nggak ada meeting UTS. tuh nggak ada UTS. Kalau di Indo tuh S2 masih ada UTS kan. Walaupun ya itu tergantung sebenarnya kan dosennya gimana, kampusnya gimana. Cuman kalau di sana hanya ada UAS, dan karena jurusanku
ini jurusan yang cuman menulis aja, UASnya cuman submit essay. Oh, kayak Kalau ngirim aja gitu ya? Ngirim aja. Jadi nggak perlu kalau yang kita diam di ruangan ngerjain. astaga, enggak lah. Indonesia banget ya. ya. Indonesia banget. Kalau misal di Inggris itu kita udah ada LMS, Learning Management System. Namanya kita pakainya Blackboard. Jadi materi, jadwal, komunikasi sama dosen, sama staff, terus kayak ngumpulin tugas, ngumpulin essay, segala macam semua pertanyaan untuk dosen, semua bisa dilakukan di Blackboard. Jadi semuanya sebenarnya udah online based. Wow. Jadi yang offline itu hanya lecture-nya aja. Oke. Gitu, cuman pas belajarnya aja gitu. Misalnya nih, aku mau nulis essay, terus aku masih bingung maksudnya gimana, atau aku butuh rujukan yang lain, aku langsung email dosen pengampu makulnya, terus kayak mereka sangat terbuka banget. Suka sekali kalau suka diskusi ya kayaknya ya orang-orang suka sana. Mereka tuh justru Senang kalau dicari mahasiswa. Senang karena kalau misal di sana itu aku ngerasa dosen-dosennya lebih ngelihatnya mahasiswa ini bukan anak-anak yang perlu diajarin, tapi lebih kayak sesama ilmuwan, sesama scholar yang punya interest masing-masing dan sama-sama penting. Jadi kayak kalau di sini kan masih ada hierarkinya kayak kamu nurut, saya dosen, kamu mahasiswa. Aku nggak pernah sekalipun dengar dosenku menegur mahasiswa yang mainan HP, karena nggak ada yang mainan HP. Oke. Tapi aku mainan HP kayak kadang ngerekam, kadang ngefoto, kadang ngeliat. Aku kadang suka bikin catatan di HP juga, jadi aku pegang HP. Cuman nggak pernah sekalipun ditegur dosenku tuh yang kayak, hey perhatikan aku ya. Nggak ada. Hey kamu yang main HP keluar sana. Ya apalagi yang bikin beda adalah attitude yang belajar. Yang attitude yang belajar kan memang di kelas nih kita cuman ketemu dosen ini cuma sekali semester, satu pertemuan paling cuma 1,5 jam, masa iya sih mau mainan HP gitu. Jadi itu yang kurasa nggak ada di Indo gitu, si keinginan untuk belajarnya itu loh. Kalau kita masuk kan biar absen kan, kayak nggak tahu merhatiin nggak tahu nyatet nggak tahu belajar nggak gitu. Terus misalnya bikin proposal tesis, kalau S2 di Indo tesis kan, tesis. Bikin proposal tesis, salah ini teorinya maksudnya gak gini gitu, atau kayak jangan pakai teori ini ya, nggak pas gitu. Padahal yang namanya teori itu kan pembacaannya tiap orang beda-beda kan. Aku sekalipun nggak pernah tuh di Inggris disalah-salahin gitu, walaupun nilaiku jelek ya. Dosen tuh nggak nyalahin, nggak ngebenerin di sana. Karena kan apa yang kita tulis lebih itu ke jadi rekan diskusi ya. Betul. Karena apapun yang kita tulis itu karya kita, apapun yang kamu tulis itu tulisan kamu sendiri gitu. Walaupun ada pembimbingnya, kayak they won't take credit for everything that you write. Gitu. Menurut Riris, sistem pendidikan di Indonesia ini supaya kayak kuliah di dalam negeri tapi rasa luar negeri gitu loh. Diskusi kita sangat-sangat kecil ya skopnya ya, karena konteksnya kita ngomongin kuliah S2, gimana caranya biar kualitasnya lebih baik sama kayak di luar negeri. Ya benar-benar. Ya kalau misal yang perlu diubah sebenarnya banyak ya sih. Kalau ngomongin sistem ya kayak misal fasilitas itu sih yang kampus. paling penting. Iya, itu yang beda banget. Kayak misal langganan jurnal nih, kampus-kampus Indo kan nggak terlalu banyak. Terus mulai pakai learning management system seperti Blackboard. Study space. What is that? Study space. Jadi kalau di kampus-kampus di Inggris itu semua kampus tuh punya yang namanya study space. Study space itu sebenarnya cuma isinya bangunan, isinya meja kayak dan kursi. co-working space gitu nggak sih? Yes. Tapi khusus untuk mahasiswa universitas itu aja. Terus fasilitasnya udah komplit, listrik, wifi, semuanya gratis, kita bisa pakai. Fasilitas yang nggak ada kalau kita di sini mau kerja yang bosan di rumah aja, kita harus bayar sendiri, bayar kopi. Iya kan? Bayar kopi, bayar wifi. Perpus pun juga beda banget. Buku-bukunya tuh komplit. Buku-buku fisik nih ya. Buku digitalnya apalagi gitu. Bahkan kalau di kasusku itu di Inggris udah ada network perpustakaan universitas se-Inggris. Jadi waktu itu aku butuh buku, tapi kampusku nggak punya. Terus
aku lihat ternyata si Kampus University of Manchester mereka punya punya buku Bukunya. itu. Aku tuh bisa Minjem? secara online bilang ke kampusku, bilang kayak, hey, aku butuh buku ini. Adanya di University of Manchester. Terus aku cuman kayak 2 hari 3 hari buku itu udah di tanganku. Wah. Dikirimin ke Keren. kampusku. Wah. Gitu. Cuman kayaknya itu memang Itu kayak kamu harus lapor aja gitu ya? iya, tapi itu websitenya itu kayaknya website perpus Inggris gitu loh, Bu. Jadi bukan cuman yang kayak kampusku kontakan sama kampusnya dia, enggak semanual itu gitu. Iya, Jadi memang udah established. Udah pusatnya mungkin Iya, kali. jaringan. Berarti kalau misalnya nih ya di Indonesia ada network untuk Iya. mengelola buku-buku atau ibaratnya perpustakaan nasional. Itu keren banget. Iya, karena kita udah punya kan Perpusnas dan kita punya Perpusda. kita punya Perpus Kota. Cuman ya itulah limited banget kan resourcesnya. Nadim, Pak Nadim kalau nonton video ini ya silakan di follow up. please, biar kita kalau cari buku tuh nggak download ilegal. Ketahuan selama ini berarti legal. Ya ampun, maaf banget nih. Tapi kampus kita aja masih fotokopi buku. betul. Iya kan? Kampusnya kameramen kita juga loh kayaknya. Oh ya? Itu perlu dirubah ya, tolong Pak Nadim. Itu ya ampun, kalau Jadi yang kan punya kasihan tahu yang royaltinya Betul. Betul. Terus tapi yang kalau merubah yang sifatnya major kayak gitu susah banget kan. Dan bukan sebenarnya bukan kewenangan kita juga nih. Kita nggak ada kapasitas Cimit-cimit, untuk kerucil-kerucil di dunia fana ini. butiran debu. Ya, tapi ya kayak yang ku bilang tadi, kayak lebih mending berusaha benerin dari diri sendiri aja gitu. Misalnya baca buku, jangan malas. Semangat belajarnya sih ya. Semangat belajarnya bener, jangan males sih. Belajar di luar negeri itu menyenangkan dan memang bener ya cita-cita gitu. Tapi aku harap nggak jadi cita-cita yang kayak ultimate gitu. Kalau nggak kuliah di luar negeri, nggak mau sekolah lagi. Nggak gitu, karena anak-anak itu ya sama aja, pinternya tuh sama aja. Riris, yang berkesan buat kamu sekarang udah pulang ke Indonesia tuh terngiang-ngiang membuat kamu kayak pengen balik lagi ke sana. Yang aku kangenin ya berarti ya, Yang kamu kangenin. taman. Oke. Kita lagi di taman. Tapi kayak Taman yang kayak gimana sih? taman hijau-hijau gini, Bul. Taman jalan buat pedestrian. Karena aku di sana kan jalan kaki full. Kemana-mana. Enggak juga sih, tapi kayak kalau ke kampus setiap harinya seringnya jalan kaki. Makanan yang Makanan sana bikin kamu kangen? iya. Wow. Tapi Kayak apa? Tapi kayak bukan, nggak semua makanan ya. Kayak jajanannya aja gitu, kayak misal chips with cheese and gravy, kentang goreng pakai keju, pakai gravy. Gravynya itu nggak bisa beli di sini. Terus clotted cream juga. Oke. Clotted cream itu aku nggak tahu penjelasannya apa, tapi pokoknya scones sama clotted cream. Oke. Itu ya. Ya. Terus yang lain ada lagi nggak sih? Keren air minum. Karena kalau di Inggris itu aku tinggal keluar rumah bawa botol kosong. Di kampus di mana-mana, bahkan nggak cuma di kampus, kayak di city center, di mana-mana tuh karena air minum, jadi aku tinggal ngisi gitu. Jadi nggak pernah Bisa beli. refill berkali-kali. Oh. Yes. Makanya kalau aku kebiasaan nih pulang ke sini kemana-mana bawa tumbler, tapi nggak bisa ngisi. Menjalin pertemanan dengan orang yang bukan internasional. bukan dari asalmu juga kan. Gimana tuh kamu mempelajari itu terus menerapkan itu di kehidupanmu di sana? Literasiku cukup tinggi karena ya aku baca buku, nonton film kayak gitu. Nice. Tinggal ngikutin aja gitu. Lebih hati-hati. Terus kalau aku sih emang bikin bener-bener secara sengaja nggak melakukan hal-hal yang aku lakukan di Indonesia. Kayak misal dikit-dikit foto. Aku di Indonesia juga nggak pernah foto sih ya, memang Jarang. jarang. Tapi kalau di sana aku nggak pernah yang kayak di kelas misalnya, di kelas terus kayak foto gitu, temanku kelihatan di belakang lagi kuliah gitu. Nggak pernah. Semua foto video yang aku ambil itu pasti sama teman-teman yang emang aku udah kenal deket dan aku tahu itu nggak jadi masalah. Oh. Gitu.
terkesan Hati-hati itu ya. terkesan sepele, dan aku yakin mungkin orang lain nggak kayak aku, nggak, tapi aku emang sengaja ekstra hati-hati kalau masalah itu ya, Oke. masalah privacy. Jadi aku kan suka baca, suka dengar isu-isu apa yang suka diangkat terjadi di luar negeri. Aku nggak peduli di mana aja itu terjadinya. Pas sampai Inggris nggak aku lakukan. Wow. keren. Aku nggak merasa Privacy adalah kunci. iya betul, aku nggak merasa kayak biar keren atau biar kayak Biar netizen. intelektual. Iya, tahu. Tapi kayak Pamer ya jatuhnya. takut juga sebenarnya, takut menyinggung, karena aku takut menyinggung kan. Mm-mm. Dan aku orang baru, aku tamu di situ. Oke. Pertanyaan terakhir. Oke, I'm ready. 2 hal yang pengen banget Riris lakukan di Indonesia setelah mengenyam pendidikan di Inggris. Secara profesional, aku Satu. mau ngajar Ngajar tentang budaya dan sastra. Wow. Tuh, karena kan masih dikit ya itu jurusannya. Ya. Jadi aku bakal bangga banget kalau misalnya aku bisa jadi dosen ngajar tentang budaya. Dan disertasiku kan tentang fan studies. Fan studies itu disiplin ilmu yang membahas tentang penggemar. Wow. Jadi membahas penggemar secara teoritis dan akademis, secara subjektif. Dan itu disiplin yang kayaknya belum besar di Indonesia. Iya. Jadi aku pengen bisa ngajar sedikit-sedikit tentang itu. Oke. Tapi di Indonesia ada nggak kampus yang Belum ada yang kayak belajar itu doang. Tapi biasanya yang ngebahas fan studies itu anak-anak jurusan komunikasi, Oke. terus sama anak-anak media. Oke. Untuk memperkenalkan disiplin itu aja tuh udah menyenangkan. Wow, sungguh mulia. Yang kedua, hal Yang yang pengen dilakukan. kedua, Like. aku pengen banget minta ke Pak Wali Kota, Pak Gubernur supaya ada keran air minum di mana-mana. Kalau aku bisa sendiri, aku pengen bikin. Tapi kan Tapi kan nggak bisa. nggak mungkin. Aku Nggak. pengen menginisiasi. Itu mimpi besar sekali. Iya. Oke, karena intervensi Tapi coba aja. Karena kinjau sing kemudian cici coba coba. apply die. Emang ada sesi Ini saatnya lagi? kita main games. Ini game emang nggak ada hadiahnya dan nggak ada faedahnya. Langsung aja kita mulai ya. Oke, Ready? ready. Make up atau fashion? Make up. Oke. Pemanasan dulu ya, gampang. Susah, karena aku nggak tertarik dua-duanya. Lanjut. Pop atau EDM? Pop, of course. Oke. Dibilang seksi atau dibilang cantik? Wow. Cepetan. Cantik. Soalnya seksi udah sering. Oh. Oke. Lanjut. Suka cowok brewok atau cowok botak? Dua-duanya. Enggak ada. Harus pilih salah satu. Brewok. Brewok. Oke. Iya. Next question. Dynamite atau Black Swan? Black Swan. Nice. For sure. Oke, lanjut. Freelance atau kantoran? Freelance. Menjadi pendengar yang baik atau menjadi pembicara yang smart? Pendengar yang baik. Baca buku atau dengerin musik? Dengerin musik. Next. Writing atau speaking? Hijrah semua ini lagi. Pilih aja salah satu. Writing. Oke. Hoodie atau dress? Hoodie. Oke. For sure. Adele atau Sam Smith? Aduh, come on. Adele. Oke. Adele. And Next questions. ya, Dijauhi teman atau dibully keluarga? dijauhi teman. Keluarga adalah yang utama ya. Tuh. Durian atau alpukat? Durian dong. Oke. Ingin sendiri dulu atau ingin segera menikah? Ingin sendiri dulu. Aduh, pacarnya kalau nonton gimana nih? Terakhir, Oke. Indonesia atau Inggris? Indonesia? Nice. Enggak, aku tidak menunda loh jawab pertanyaan itu. Kayak iya kan? Iya, Kayak kamu langsung. aku nggak mikir, aku Iya, langsung bilang bener. Indonesia. Iya. Karena aku sebenarnya udah mikir
banyak kali tentang itu. Oke, dengan berakhirnya pilihan Riris kepada Indonesia, Uhuy. ya berakhir juga vlogcast kita bersama dengan Rindang Barta Fariski, Rindang Fariski. Teman-teman bisa di follow nanti atau dikepoin Instagramnya Rindang Ya, di bawah sini nanti, atau Twitternya juga ya bisa. kenapa nggak di atas? Di atas boleh, Twitter di atas, Instagram di bawah ya. Oh, boleh. Oke. Kasih tahu buat teman-teman, siapa tahu nanti ada yang ingin ingin dibantu untuk menerjemahkan Oh iya. Jadi, karya Yobianya atau apanya. jadi kita menyediakan layanan bahasa independen. Kita bisa nerjemahin, bisa edit, bisa proofread, bisa ngerangkum juga. Buat materi-materi bahasa Inggris gitu ya terutama. Bisa ke yepenpel.com. Jadi semua infonya nanti ada di situ. Keren. Thank you very much untuk Riris. Semoga Terima kasih juga, aku jadi bisa cerita karena aku nggak pernah ngobrol, nggak pernah jadi narasumber, nggak pernah nulis tentang ini. Oke. Karena banyak alasan sih, tapi karena ini acaranya Bulbul, aku percayalah informasinya tuh di tangan yang tepat gitu, di Oke. platform yang tepat. Luar biasa. Terima kasih ya, pokoknya sukses untuk kedepannya. Sukses juga buat OTW guys. Thank you very much. Semoga kita bisa sama-sama berkembang di bidang kita masing-masing. Yes. Oke, saling mendoakan, saling mendukung, saling Amin, support. Amin. Jaga kesehatan. Oke, teman-teman OTW guys, sampai jumpa lagi di vlogcast berikutnya. Thank you guys udah menonton video ini, dan jangan lupa dukung kita terus dengan share video kita atau subscribe, Like, comment. Kemanapun. OTW guys. Bye.